Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariana Samosir. Saya jurusan akuntansi dari UT Medan. Di sini saya akan membacakan sebuah puisi sebagai bentuk tugas pendidikan agama Kristen. Selamat mendengarkan. Di bawah naungan kasih-Nya. Di bumi yang gaduh oleh dendam dan benci, kasih Tuhan turun bagai hujan pagi, menyentuh hati yang rapuh dan letih, membangkitkan hidup dalam damai bersih. Di tengah perang kata dan lara dunia, terdengar bisik, kasihilah sesamamu manusia. Seperti mentari yang tidak memilih tanah, Tuhan memberi tanpa syarat, tanpa lelah. Damai bukan sekedar senyap yang palsu, tapi hadir saat luka mampu diramu. Dalam salibnya, musuh pun dimaafkan. Dari situ, damai sejati dilahirkan. Kesejahteraan bukan sekedar rumah megah, tapi hati yang penuh syukur dan berkah. Ketika roti dibagi, air pun dibawa. Tuhan hadir dalam cinta yang nyata. Maka, bangkitlah umat yang terkasih. Jadilah pelita di malam yang sunyi. Taburkan kasih, tebarkan damai. Dalam Kristus yang hidup dan abadi. Terima kasih. Saudara-saudara, di sini juga saya akan menjelaskan makna dan pesan Alkitab dari puisi yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama, kasih sebagai pondasi. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, puisi ini menekankan bahwa kasih berasal dari Allah. Siapa yang mengasihi, ia berasal dari Allah. Nilai kasih bukan hanya dalam tindakan besar, tapi dalam keseharian kita juga, seperti mengampuni, memberi, dan melayani tanpa pamrih. Yang kedua, damai sejati dalam Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai yang dimaksud bukan sekedar tiada konflik, melainkan kedamaian batin dan sosial yang lahir dari pengenalan akan Kristus. Dari bait tentang salib, ditegaskan bahwa pengampunan adalah pondasi utama perdamaian sejati. Yang ketiga, kesejahteraan yang holistik. Kesejahteraan sejati dalam terang Alkitab mencakup keamanan, kelimpahan spiritual, relasi yang sehat, dan damai batin. Bait yang keempat menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hanya materi, tetapi hati yang penuh kasih dan syukur. Di sini saya juga akan menjelaskan dampak positif puisi ini bagi masyarakat. Yang pertama, mendorong solidaritas sosial. Ketika kasih menjadi dasar hidup masyarakat, maka masyarakat akan saling peduli, saling membantu dan juga bersatu. Yang kedua, menginspirasi perdamaian dan rekonsiliasi. Puisi ini mengajak kita semua untuk memaafkan dan berdamai, bahkan dalam hubungan relasi kita yang rusak. Yang ketiga, menanamkan etos berbagi dan hidup sederhana. Kesejahteraan digambarkan bukan sebagai konsumsi berlebih, tapi berbagi dengan tulus, menciptakan tatanan sosial yang lebih. Proses kreatif dalam menciptakan puisi ini, yang pertama yaitu perenungan Alkitab. Saya mulai dari merenungkan 3 kutipan utama, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7-8, Yohanes 14 ayat 27, Yeremia 29 ayat 11. Ayat-ayat ini menjadi benang merah dalam struktur puisi yang sudah saya baca tadi. Yang kedua, pengamatan sosial. Saya memperhatikan di kehidupan masyarakat banyak terjadi konflik, ketimpangan, kehausan akan makna. Lalu saya sandingkan dengan pesan Alkitab tentang kasih dan damai. Yang ketiga, pemilihan kata simbolik dan reflektif. Saya menggunakan metafora seperti hujan pagi, salib, pelita di malam untuk menggambarkan
tindakan Tuhan yang lembut namun berdampak besar sesuai dengan bahasa dan puisi rohani. Yang keempat, doa dan keheningan. Proses menulis puisi ini dilakukan dengan doa dan refleksi. Saya menghindari tergesa-gesa agar pesan puisi ini benar-benar menjadi perenungan iman, bukan sekedar estetika kata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga puisi ini bisa mengajak kita semua untuk hidup dalam kasih, dalam damai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.